Minasan, konbanwa. Watashi wa Monica Putari Diana desu. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang tadi pagi sudah saya dapatkan dari Yanto Sensei. Yoroshiku onegaishimasu. Oke minasan, materi hari ini kita akan membahas sebentar ya. Oh ya ini. Toki. Ta toki. Terus kata sifat itoki, natoki, dan notoki. Ta ina no toki. Kita bisa disebut seperti itu. Dan kalau i, to, i yang artinya apa tuh? Sebaiknya, lebih baik, atau boleh dan bisa. Izin. Ini terus Tanoshi ini sama ini. Sebentar, minasan. Oh, bentar. Ada lagi. Oh, ini minasan ada. Nishimas. Kata sifat i menjadi ku shimas. Kata sifat na menjadi nishimas. Lalu ini. Shiekikei. Kita bahas shiekikei. Dah. Oke, minasan. Kita loncat ke bentuk shieki dulu ya. Kita akan membahas ke shieki dulu. Jadi, shiekikei itu artinya menyuruh, membuat, membiarkan, dan mengizinkan. Nah, pola shiekikei itu bentuk kata kerja grup 1 vokal I menjadi vokal A dan tambahkan semas. Dan untuk kelompok 2 atau grup 2 kita kan minasan. Jadi kita tambahkan aja sasemas. Nah, untuk grup 3-nya shimas menjadi sasemas, kimas menjadi kosasemas. Oke. Kita sebentar minasan. Oh ya, ini dulu. Pola untuk shieki itu ini. Apa tuh? Oh ya minasan. P itu untuk pelaku atau target. Kita ditandai bisa menggunakan wa atau ga. Dan untuk targetnya ni objeknya o bentuk kata kerja shieki. Ini ya minasan. Nah, untuk objek, semisalkan objeknya itu nggak ada. Apa sih? Iya, seandainya targetnya itu nggak ada gitu. Target itu nggak ada. Jadi kita tuh menargetkan suatu objek. Jadi tuh ini nih, target itu nggak ada. Target nggak ada, jadi kita pindah target. Oh salah misal, objeknya yang nggak ada. Objek yang nggak ada. Seandainya objek tidak ada, jadi target itu menjadi target yang menjadi objek. Nih, kayak gini. Nanti kita lihat contoh aja minasan biar paham. Contoh kalimatnya hahawa ane ni yasai o kawasemashita. Jadi ibu menyuruh membeli sayuran kepada kakak. Seperti itu. Jadi tuh walaupun tidak nyambung tapi kalimatnya ya seperti ini. Ibu menyuruh membeli sayuran kepada kakak. Jadi ibu tuh menyuruh kakak membeli sayuran. Seperti itu. Nah, untuk semisalkan apa nih? Targetnya yang objeknya yang enggak ada. Jadi kita ubah jadi kita ubah seperti ini. Hahawa ani o kawasemashita. Jadi ibu menyuruh kakak gitu.
ibu menyuruh kakak. Nanti minasang. Nah, kita ada di contoh di buku. Nah, ini minasang contoh yang ada di buku. Nih. Sensei wa gakusei ni hon o yomasemashita. Jadi guru menyuruh membaca buku kepada atau pada murid atau siswa. Itu guru tuh nyuruh siswa membaca buku. Nah, ini bentuk menyuruhnya. Sensei gakusei o yomasemasu, menyuruh siswa. Gakusei o yomasemasu, menyuruh membaca siswa. Seperti itu. Menyuruh membaca pada siswa. Jadi tuh nyuruh ke siswa gitu loh. Nah, untuk di sini untuk yang membuat ototo o nakasemashita, menyuruh membuat, salah minasang, bukan menyuruh lagi, kita membuat, mengartikan membuat telah membuat adik menangis, telah membuat nangis adik. Nah, gitu, telah membuat nangis adik. Untuk yang kedua, shieki kei dan te, kita tambahkan te itadakimasu ka atau te itadakemasen ka. Atau apakah semua masih ingat itadakemasen ka itu apa? Artinya itadakimasen ka artinya itu dapatkah atau bisakah. Nah, kita tambahkan bentuk shieki. Jadi artinya yaitu dapatkah atau bisakah, mengizinkan. Ini kan artinya shieki kan mengizinkan. Dapatkah atau bisakah mengizinkan. Nah, untuk contohnya, watashi wa saki ni kaerasete itadakemasen ka? Dapatkah saya pulang? Dapatkah? Maaf minasang. Watashi wa, ini terjemahan awal dulu ya. Wajib. Saya dapatkah atau bisakah pulang? Dapatkah atau bisakah mengizinkan pulang? Duluan. Nah, untuk itadakemasen ka atau itadakemasu ka, itu kita bisa ubah, bisa menggunakan ini atau ini, milih gitu, bebas apa aja. Nah, untuk yang kedua shieki, perubahan shieki ukemi. Shieki ukemi yaitu disuruh, dibuat, diizinkan, dan dibiarkan. Nah, asal usul dari ini apa tuh? Sebentar minasang. Nih. Asal usul dari shieki ukemi yang saremas ya. Iya, saremas. Asal usul dari shieki ukemi yaitu seraremas. Jadi kita ubah menjadi vokal i ke a, jadi saremas, untuk mempermudah untuk mempermudah kita berbicara aja. Nah, untuk contohnya, watashi wa haha ni yasai o tabe saseraremashita. Tabe saseraremashita. Saya disuruh makan sayuran oleh ibu. Nah, minasang, untuk yang kedua ada kata sifat.
kata sifat bertemu kata kerja. Salah. Iya benar. Kata sifat bertemu kata kerja, yaitu kata sifatnya menjadi ku, kata sifat i menjadi ku, kata sifatnya menjadi ni. Iku nani. Penyebutannya iku nani. Kata sifat ini iku nani yaitu diartikan yaitu dengan kalau bertemu, kalau yang di belakang kata kerjanya itu kata kerjanya aktif, minasang. Kita bisa artikan dengan kalau kata kerjanya aktif. Dan untuk kata kerjanya pasif tidak perlu diartikan, tidak perlu diterjemahkan. Ya, sebagai simbol aja, ikunani, seperti itu. Contoh kuni shimasu. Nah, untuk kuni shimasu yaitu mana tuh? Ini, minasang. Kuni shimasu. Ini dulu, dari sini dulu. Kuni yang dengan tuh, yang kita artikan dengan kalau kita aktif kata kerjanya. Nah, kalau misalkan kata kerjanya pasif, kita tidak usah diterjemahkan. Contohnya hayaku narimasu. Hayaku narimasu itu menjadi dingin. Ini maaf minasang, sedikit ada masalah. Saya salah menerjemahkan. Nah, hayaku kaerimasu. Jadi ini kan kaerimasu itu aktif kan? Pulang dengan cepat. Nah, yang kedua, pasif, samuku narimasu, menjadi dingin. Kita tidak usah diartikan. Nah, untuk shimasu kita beda lagi, minasang. Untuk shimasu yang kata benda yaitu ni shimasu. Kan ini kan kalau kata benda kata benda ni. Nah, untuk kata benda ni shimasu beda dari sama yang ini, minasang. Yang artinya itu memutuskan atau memilih untuk. Nah, kita lihat di sini. Kuni shimasu. Ini kata benda ni shimasu, memutuskan atau memilih untuk. Contohnya kohi ni shimasu. Kohi ni shimasu itu kan memutuskan atau memilih untuk kopi. Jadi saya milih kopi. Seperti itu. Nah, untuk contoh lainnya, samuku shimasu yaitu melakukan dengan dingin. Yang artinya mendinginkan seperti itu, minasang. Samuku shimasu, mendinginkan. Dan kirei ni shimasu melakukan dengan bersih, yaitu membersihkan. Nah, itu melakukan dengan yang artinya ini membersihkan atau mendinginkan. Untuk kata kerja untuk kata benda ada contoh lain, minasang. Nihongo o benkyou shini ikimasu. Pergi untuk belajar bahasa Jepang. Nah, untuk kata bendanya Nihongo no benkyou ni ikimasu. Jadi kita membendakan kata kerja. Benkyou ni ikimasu. Pergi untuk belajar bahasa Jepang. Sama aja, cuman beda pola. Jadi kata benda bertemu kata benda yaitu no, partikelnya no. Nah, di sininya tetap ni. Benkyou ni ikimasu, tidak perlu sini tapi benkyou ni.
Nah, selanjutnya minasang, kita ada kata. Kata itu cara. Ini mana tuh? Oh, ini. Cara. Cara yaitu kata benda. Seandainya misalkan ada kata kerja, tapi bukan kata kerja lagi, tapi ada katanya. Misal tabe kata. Tabe kata itu bukan kata kerja, tapi kata benda, metode. Ditambahkan kata. Jika mas ditambahkan kata, yaitu menjadi kata benda. Masnya kita hapus. Contohnya, gohang no tabe kata. Cara makan nasi. Cara makan nasi. Nah, jangan lupa kita partikelnya menggunakan no, karena kata benda bertemu kata benda, yaitu partikelnya harus no. Tuh, bukan lagi kata kerja tetapi menjadi kata benda. Oke, next. Untuk toki, yaitu artinya ketika atau saat. Ini gampang minasang. Futsu ina no toki. Ya, ngikutin aja, tapi bentuk kata kerjanya kita menggunakan futsu, bukan mas, tapi futsuke, bentuk futsu. Kata benda, kata sifat i-nya ada, kata sifat na-nya ada, dan untuk kata benda no-nya juga ikut ada. Kita tambahkan aja toki, futsu ina no toki. Sama aja, sama kayak seperti node, futsu ina no node, seperti itu. Untuk contohnya, taberu toki, saat makan. Samui toki, saat dingin. Yasumi no toki, saat libur. Oke, seperti itu minasang. Minasang, sudah selesai materi hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Ja, mata ne.